Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video kali ini kita akan melanjutkan ya bagaimana penyantaran reaksi. Nah, untuk bagian ini adalah pada tahapan atau metode setengah reaksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan metode setengah reaksi? Artinya nanti kita reaksi tersebut akan kita bagi menjadi dua. Jadi ada dua reaksi dan kita akan melangsungkan tahapan-tahapan dari penyetaraan. Nah, gitu ya. Nah, langsung saja, apa saja sih tahap-tahapannya? Yang pertama adalah bagi menjadi dua reaksi dan setarakan atom yang mengalami perubahan Bilox. Lihat adik-adik, hanya setarakan atom yang mengalami perubahan Bilox saja ya. Jadi kalau yang nggak mengalami perubahan Bilox abaikan. Oke. Selanjutnya, setarakan atom oksigen dengan menambahkan H2O. Yang ketiga, setarakan H dengan menambah H positif. Lalu setarakan muatan dengan menambah elektron dan kali silang. Tulis ulang reaksi dan coret yang sama dari kedua ruas. Nah, ini pada suasana asam ya. Jadi kalau suasana basa nanti beda tahapannya, agak sedikit berbeda. Nah, itu dia. Oke, kalau tidak bingung, mari kita kerjakan soalnya. Oke, contoh soal yang pertama, ini dari reaksi ya. MnO4- tambah H positif tambah C2H4 menjadi Mn2 positif tambah H2O tambah CO2. Nilai A dan B berturut-turut adalah, ini yang ditanyakan ya, A dan B. Nah, adik-adik, Kak ini gimana nih, asam atau basa? Nah, mungkin ada timbul pertanyaan seperti itu ya. Kita lihat di sini ada H positif adik-adik. H positif di sini menandakan bahwa dia dalam suasana asam. Oke, nah jadi untuk menyetarakan reaksi ini kita ambil aja ya selain H dengan H2O ya. Kenapa H dengan H2O itu nanti akan muncul sendiri ketika kita menyetarakan reaksinya. Jadi kita anggap ini tidak ada ya H dengan H2O nya. Jadi kita tuliskan dulu reaksinya yang akan disetarakan itu adalah ini, MnO4- ditambah C2H2O4 menjadi Mn2 positif ditambah CO2. Loh Kak, ini koefisiennya nggak ditulis nih, nggak usah, nanti akan muncul sendiri ya adik-adik, karena itu yang akan kita setarakan ya. Oke, jadi ini reaksinya. Mari kita tentukan dulu bilangan oksidasi masing-masing unsur. Oke, oksigen di sini -2 kali 4 -8, berapa ditambah -8 hasilnya -1, yaitu positif 7. Jadi Mn di sini adalah positif 7. Oke, selanjutnya di sini ini C2H2O4 atau sebenarnya H2C2O4 ya, sama, ini adalah asam oksalat. Oke, kita kerjakan. Oksigen di sini -2 kali 4 berarti ini -8. H itu positif 1 kali 2 berarti positif 2. Berapa tambah 2 dikurang 8 hasilnya 0, yaitu positif 6 ya kan. 6 tambah 2 8, 8 kurang 8 itu 0. Oke, berarti 6 bagi 2 positif 3. Masing-masing C itu Biloxnya positif 3. Mn di sini karena ion dia positif 2 ya. Oke, selanjutnya untuk oksigen sini -2 kali 2 -4 berarti C-nya adalah positif 4. Nah, kita lihat ya siapa yang berubah. Mn ya berubah dari 7 menjadi 2, lalu C dari 3 menjadi 4. Oke, nah kita gunakan tahap-tahapannya. Bagi menjadi dua reaksi, artinya kita bagi ada reaksi reduksi dan ada reaksi oksidasi. Oke, yang mengalami reduksi siapa nih yang turun nih? Mn ya, berarti MnO4- menjadi Mn2 positif. Selanjutnya mengalami oksidasi adalah C2H2O4 menjadi CO2. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya katanya setelah kita bagi menjadi dua reaksi, setarakan atom yang mengalami perubahan Bilox. Kita lihat ya, atom Mn di sini 1, Mn di sini juga 1. Oke, fokuskan ke Mn ya adik-adik, karena kan Mn yang mengalami perubahan Biloxnya. Selanjutnya kita lihat ya, di sini kan yang berubah itu C ya. C di sini jumlahnya berapa? 2. C di sini berapa? Masih 1. Nah, supaya sama nih kiri dan kanan, yuk kita tambahkan angka 2 di sini. Maka jumlah C-nya di kiri dan kanan sudah sama-sama 2.
Oke, tahap yang pertama selesai. Yang kedua, setarakan atom oksigen dengan menambah H2O. Oke, kita lihat dulu bagian reduksi. Oksigen direduksi bagian kiri itu ada 4. Sedangkan di kanan tidak ada oksigen. Berarti kita tambahkan di sini nih. Oke. Nah, nambahinnya dengan apa? Dengan H2O. Kita tambahkan dengan H2O. H2O yang ditambahkan berapa? Karena kita butuh 4 oksigen, mari kita tambahkan 4 di sini. Oke, jadi kalau misalkan di sini 5, Kak, kita tambahin 5. Di sini 7, Kak, kita tambahin 7. Nah, gitu nggak masalah ya. Oke, selanjutnya setelah kita kerjakan bagian reduksi, jangan lupa kerjakan juga bagian oksidasi, karena ini harus kita langsungkan di atas dengan yang di bawah ya adik-adik. Oke, kita setarakan oksigennya dengan menambah 2. Kita lihat dulu dong jumlah oksigennya berapa. Di sini oksigennya 4. Di sini oksigennya berapa nih? 2. Loh, 2. Yakin nih? Bukan ya. Kita lihat, jangan lupa kalikan dengan koefisien. 2 kali 2, 4. Oh, jumlah oksigen di kiri dan di kanan sudah sama, yaitu 4. Nah, jadi kita tidak usah lagi menambahkan H2O. Oke, jadi tahapan yang kedua selesai. Yang ketiga, setarakan H dengan menambahkan H positif. Kita lihat bagian atas satu reduksinya ya. Di sini tidak ada H ya di kiri. Di kanan ada H. Berapa nih? 8 ya adik-adik. 2 kali 4, ini jangan lupa dikalikan. Ada 8. Oke, berarti supaya jumlahnya sama, kita tambahkan di sini 8H positif. Karena kita akan menyetarakan H-nya dengan menambahkan H positif. Oke, bagian atas selesai, bagian bawah nih. Kita lihat sebelah kiri ada berapa H-nya? Ada 2. Di kanan ada H nggak? Nggak ada. Oh, kita tambahkan di sini H. Berapa? Butuhnya kan 2. Yuk kita tambahin 2H positif. Nah, gitu ya. Oke, tahap 3 selesai. Selanjutnya tahapan yang keempat, setarakan muatan dengan menambah elektron. Jadi kita hitung dulu nih muatannya adik-adik ya. Oke, saya buat di sebelah sini saja ya. Untuk bagian atas yang reduksi, muatannya berapa nih? Ini kan -1 ya. Jangan lupa ya, kalikan muatan dengan koefisien ya. Ini -1 kalikan dengan 1 koefisiennya, yaitu -1. Lalu di sini positif 1 dikali 8, berarti 8 tambah 8. -1 tambah 8 berapa nih? 7. Oke, ini sebelah kiri. Sebelah kanan kita tulis sebelah sini, ini kiri ya adik-adik, ini kiri, ini kanan. Di sebelah kanan, oke, muatannya sini 2 ya. Oke, 2. Oke. Nah, kita menambahkan elektron ya. Elektron itu kan bermuatan negatif. Ditambahkan di mana? Di ruas yang lebih besar muatannya ya. Oke, atau biasanya gini biar lebih gampang. Elektron itu pasti ditambahkan di sebelah H. Oke, sebelah H positif. Setiap ada H positif, pasti nanti ada elektron di sebelahnya. Nah, pasti ya adik-adik. Oke. Jadi, supaya jumlahnya sama nih, di sini 7, di sini 2. Karena kita menambahkan sesuatu yang negatif, kita akan kurangi yang lebih besar. 7 dikurang berapa supaya hasilnya 2? 7 dikurang 5 kan adik-adik? Berarti kita menambahkan elektron sebesar 5. Berarti tambahkan di sini 5 elektron. Nah, gitu ya. Selanjutnya untuk bagian oksidasi, kita lihat di kiri, muatannya nggak ada ya, ini 0. Karena dia molekul. Oke. Di kanan kita lihat hanya ini ya, positif 1 dikalikan dengan 2 ya. Jangan lupa kalikan koefisien. Ya, oke, 2. Mana lebih besar, 0 atau 2? 2 ya, berarti nanti kita elektronnya tambahin di kanan. 2 ya, atau 2 itu dikurang berapa supaya hasilnya 0? 2 dikurang 2. Oke. Nah, artinya kita tambahkan 2 elektron di sini. Nah, gitu ya adik-adik. Selanjutnya, kali silang. Apanya sih yang dikali silang? Jumlah elektronnya ya. Di sini 5, di sini 2, supaya jumlahnya sama. Berarti atas kalikan 2, bawah kalikan 5, ya kan? 5 kali 2 10, 2 kali 5 juga 10. Jadi jumlah elektron nanti sama. Jadi bisa dicoret. Nah, gitu ya. Oke, kita garis seperti ini. Maka untuk bagian atas atau bagian reduksi, katanya semua kita kalikan dengan 2, maka menjadi 2MnO4- ditambah 8 kali 2 16H positif ditambah 5 kali 2 10 elektron menjadi 2Mn2 positif ditambah ini 4 kita kalikan dengan 2 ya, jadi 8O. Selanjutnya untuk bagian oksidasi. Nah, ini katanya kan bagian bawah dikali 5 ya, berarti kita kalikan 5 nih, 5 C2H2O4 menjadi
Ini 2 kali 5 berarti 10 CO2 ditambah 2 kali 5 10 H positif ditambah 10 elektron. Oke, nah ini dia ya. Nah, selanjutnya setelah kita tulis ulang reaksi, setelah kita kali silang, kita tulis ulang reaksi dan coret yang sama dari kedua ruas ya. Oke, kita lihat nih mana yang sama. Saya akan gunakan tinta yang berbeda. Oke, kita lihat di sini 10 elektron ya adik-adik. 10 elektron kita coret dengan 10 elektron di sini. Sama kan? Coret kiri dan kanan ya. Kalau ruasnya sama nggak boleh coret ya adik-adik. Kalau ruasnya berbeda baru bisa dicoret ya. Di sini 16 H positif, di sini 10 H positif. Ini habis ya, 10 habis. 16 kurang 10, di sini sisa 6. Ada lagi yang bisa dicoret? Gak ada lagi ya. Oke, maka menjadi 2MnO4 min. Oke, tambah, ini kita satukan ya, bagian atas dengan bawah. Kita jadikan satu lagi ya. Tambah 5C2H2O4 ditambah 6H positif menjadi 2Mn2 positif ditambah 10 CO2 ditambah 8H2O. Nah, ini reaksinya sudah setara karena tahapannya sudah selesai kita kerjakan ya. Oke, jadi yang ditanyakan adalah koefisien dari MnO4 dengan koefisien dari C2H2O4. Berarti jawabannya adalah 2 dan 5. Jawaban tepat adalah C. Oke, kayak ini bener nggak nih setara? Jangan lupa cek jumlah oksigen. Cek oksigennya di kiri ya. 2 kali 4 8 ditambah 5 kali 4 20, berarti 26. Sebelah kanan 10 kali 2 20 dan 28 ya, maaf, ditambah 8 kali 1. Oke, jadi 28. Sama ya jumlahnya, 28 dengan 28. Jadi ini sudah setara ya adik-adik. Nah, ini adalah tahap-tahapan penyetaran reaksi menggunakan metode setengah reaksi dalam suasana asam. Berikutnya kita akan bahas bagaimana jika pada suasana basah. Oke, nah jadi kalau misalkan adik-adik sudah sering mengerjakan soal, nanti tahap-tahapan ini akan ingat dengan sendirinya. Oke, oh gini, bagi dua reaksi, lalu setarakan biloks, lalu oksigen dengan H2O, H dengan H positif, lalu muatan dengan nambahkan elektron, terus kali silang, terus coret-coret. Nah, sebenarnya gampang ya adik-adik kalau misalkan adik-adik sudah terbiasa mengerjakan soal. Jadi setelah adik-adik menonton video ini, silahkan adik-adik kerjakan 5-10 soal. Nah, pasti akan hafal sendiri. Karena ya adik-adik, ini materi yang sangat penting yang sering keluar pada UTBK ya, atau SBMPTN. Jadi harus sudah paham ya atau hafal dengan tahap-tahapan ini. Karena jangan sampai adik-adik melewatkan satu soal pun. Oke? Ya, kita lanjutkan ke tahapan jika pada suasana basah. Berikutnya adalah tahap-tahapan untuk suasana basah ya. Oke, dengan menggunakan metode setengah reaksi. Nah, apa saja sih tahapannya? Yang pertama adalah bagi menjadi dua reaksi dan setarakan atom yang mengalami perubahan biloks ya. Sama dengan asam, tahap 1 sampai dengan tahap 5 itu sama dengan asam. Jadi ada dikerjakan aja seperti asam ya. Kalau misalkan di suasana asam hentikan sampai tahap 5, kalau di suasana basah lanjutkan ke tahap yang berikutnya ini nih. Tambahan untuk basah. Setelah adik-adik melakukan tahap 1 sampai dengan 5 ya, lanjutkan yang terakhir, tambahkan OH- sebanyak H positif di kedua ruas. Selanjutnya H positif dan OH- menjadi H2O, lalu kurangi kelebihan H2O. Jadi tambahan ini yang kedua-duanya ini aja ya. Oke, yuk kita lihat gimana sih soal-soalnya ya, dan bagaimana sih cara menerapkannya pada soal. Kita lihat yang pertama adalah tentukan dulu biloks masing-masing unsur ya. Al di sini 0, nitrogen di sini ini min 2 kali 3 min 6, nitrogen di sini adalah positif 5. Lalu Al di sini ini min 2 kali 2 min 4, maka Al di sini positif 3. Hidrogen itu positif 1 ya, kalikan dengan 3, positif 3, maka nitrogen di sini adalah min 3. Oke. Jadi kita lihat siapa yang mengalami perubahan biloks ya, Al dan nitrogen ya adik-adik. Jadi kita bagi dua. Ada reduksi dan ada oksidasi. Siapa yang turun? Nitrogen ya. NO3-,
itu berubah menjadi NH3. Oke, jadi NH3. Untuk oksidasi aluminium berubah menjadi AlO2-. Oke. Lalu setarakan atom yang mengalami perubahan belok. Kita lihat nih, yang berubah belok kan nitrogen dan aluminium. Nitrogen di kiri 1, di kanan juga 1, udah setara. Al di sini 1, Al di sini juga 1. Sudah setara ya. Jadi tahap yang pertama selesai. Yang kedua, setarakan atom O dengan menambah H2O, sama ya dengan yang tadi. Oke, ini atomnya berapa nih oksigennya? 3. Di kanan ada oksigen nggak? Nggak ada. Berarti kita tambahin berapa? Di sini tambahkan 3H2O supaya jumlah oksigennya sama ya. Bagian bawah di kanannya ada 2, di kiri nggak ada. Oh, berarti sini tambahin 2H2O. Oke, selesai ya tahap yang kedua. Selanjutnya setarakan H dengan menambah H positif. Di sini ada H nggak? Nggak ada. Di kanan ada H nggak? Ada ya. 3 tambah di sini 6 ya adik-adik, jadi ada 9H. Berarti tambahkan di sini 9H positif. Oke, supaya jumlahnya sama. Bagian bawah di kiri ada 4 ya adik-adik, ini 2 kali 2. Di kanan nggak ada H. Berarti kita tambahkan di sini 4H positif. Selesai. Yang keempat, setarakan muatan. Oke, kita hitung nih muatan dulu. Muatan untuk bagian reduksi sebelah kiri. Oke, ini -1 ya. -1 ditambah 1 kali 9, 9, yaitu jadi 8 ya. Di kanan itu nggak ada ya. Itu molekul semua nih, berarti 0. Ya kan, nggak ada muatannya, berarti 0. Oke, jangan lupa tambahkan elektron di yang lebih besar muatannya, yaitu sebelah kiri nih, ini 8. 8 dikurang berapa supaya hasilnya 0? Ya pasti dikurang 8 dong. Artinya kita tambahkan 8 elektron di sini. Oke, beres. Untuk bagian oksidasi, oke, kita lihat di kiri molekul semua ya, berarti 0. Di kanan ini ada -1, ini 4 kali positif 1, itu 4, -1 tambah 4 adalah 3. Oke, mana lebih besar? Sebelah kanan ya, berarti ini akan kita kurangi. 3 kurang berapa supaya hasilnya 0? 3 kurang 3, artinya kita tambahin 3 elektron. Lalu kita kali silang. Jumlah elektronnya sini 8, ini 3. Oh, berarti di atas kali 3, yang bawah kali 8. Oke, maka reaksinya menjadi 3NO3- ditambah 27H positif ditambah 24 elektron menjadi 3NH3 ditambah 9H2O. Oke, kan kali 3 semua ya. Yang bagian bawah kayak 8 nih. Berarti menjadi 8Al ditambah 16H2O menjadi 8AlO2- ditambah 32H positif ditambah 24 elektron. Oke, selanjutnya kita coret yang sama dari kedua ruas. Yuk kita coret sama-sama. Yang sama mana nih? Elektron ya. Coret habis. Ini habis. Selanjutnya apalagi? Ada H ya. Ini 27, ini 32. Berarti ini habis. Ini sisa berapa? 32 kurang 27, ini sisa 5. Apalagi yang sama? Benar ya, H2O. Ini 9-nya habis, maka di sini 16 kurang 9, 7. Maka hasilnya menjadi 3NO3- ditambah 8Al ditambah 7H2O menjadi 3NH3 ditambah 8AlO2- ditambah 5H positif. Nah, ini dia. Udah selesai belum? Belum ya adik-adik, ini belum selesai. Loh, jadi gimana lagi nih? Kita lihat ya, karena kan ada tambahan tuh reaksi basa. Tambahkan OH- sebanyak H di kedua ruas. Oke, kita lihat, saya akan menggunakan yang warna beda. Oke, hanya di sini berapa nih? Ada 5 ya adik-adik. Oke, berarti kita tambahin di sini 5 OH-. Di sini juga kita tambahin 5 OH-, karena kan harus di kedua ruas ya. Oke, selanjutnya H dan OH- menjadi H2O. Ini kan sebelahan nih H dengan OH-nya, ini jadi H2O. Berapa H2O-nya? Ya 5H2O, jangan jadi 10 ya adik-adik.
Kalau di sini 6, ini 6, berarti 6H2O. Ya, jangan jadi 12H2O. Ya, kita tidak menyumbangkan koefisien. Ini jadi 5H2O. Selanjutnya, kurangi kelebihan H2O. Lihat di kiri ada 7H2O, di kanan juga ada H2O sebanyak 5 ya. Berarti ini habis nih. Sep, ini habis. Ini sisa 7 kurang 5, ini sisa 2. Maka reaksi akhir menjadi 3NO3- ditambah 8Al ditambah 2H2O ditambah 5OH- menjadi 3NH3 ditambah 8AlO2-. Ini enggak ada lagi ya, karena udah coret H2O nya. Oke, ini sudah setara. Kak, apa benar ini setara? Yuk kita cek oksigen. Oke, 3 kali 3 itu 9 ditambah 2 kali 2 kali 1 maaf 2 ya. Ini 5 kali 1 5, maka totalnya adalah 16. Sebelah sini 8 kali 2 16 ya, ini tinggal kita kalikan aja. Oke, jumlahnya sudah sama ya adik-adik, berarti ini sudah setara. Oke, nah itu dia adik-adik soal dan contoh soal mengenai penyetaran reaksi menggunakan metode setengah reaksi baik suasana asam maupun suasana basa. Nah, saya rasa tahapan ini lebih gampang ya. Kenapa? Karena tahap-tahapan antara asam dan basa itu tidak beda jauh. Ya, hanya ada tambahan untuk basa, yaitu tambahin OH- di kedua ruas ya sebanyak H positif, lalu jadikan H2O dan kurangi kelebihannya. Oke, cukup sekian untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Jangan lupa dukung dengan cara like, subscribe, dan bagikan untuk teman-temannya supaya kita dapat belajar bersama. Oke, terima kasih.